Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjelas ringkasan bab 2 yaitu tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Pendahuluan, individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Untuk lebih jelasnya pengertian perilaku definisi oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Toha 2021 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Yang dua, Octaviana 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai perilaku yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, Noto Atmojo 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, Wawan 2011 memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik didasari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Kelima, Cash dan Rosenzweig mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembang anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan pada para ahli maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tertutup, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya stimulus, biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. 2. Perilaku terbuka, yaitu adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti oleh orang lain. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli. Sebagai berikut, yang pertama, Robbins 2021 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografi, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografi seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja, kemudian kemampuan pelajari kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Kedua, Toha, fungsi dari interaksi antara person atau individu dan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Yang ketiga,
Sofyan dan Garniwa 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Yang keempat, Gibson et al. 2012 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. 5. Noto Atmojo 2010 memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak mampu, yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, Walgito 2004 menyatakan bahwa perilaku individu dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut, sedangkan perilaku non-refleksi adalah perilaku yang diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Signer menyatakan perilaku dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu perilaku yang alami innate behavior dan perilaku operant behavior. Perilaku alami adalah perilaku yang dibawa sejak lahir yang berupa refleks dan insting, sedangkan perilaku opera adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku opera merupakan perilaku yang dibentuk dari pelajaran dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, perilaku individu dapat berubah sewaktu-waktu melalui proses belajar. Menurut Gibson DKK 2012, untuk menganalisis perilaku individu diperlakukan variabel psikologis, dan lingkungan. Variabel psikologis terdiri atas persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi, sedangkan variabel psikologis terdiri dari kemampuan fisik dan kemampuan mental, dan variabel lingkungan yaitu faktor keluarga. Kebudayaan dan kelas sosial selanjutnya, Bloom et al. 1948 membedakan perilaku dalam 3 domain perilaku, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah pengetahuan, afektif adalah sikap, dan psikomotorik adalah tindakan individu. Sedangkan Noto Mojo 2010 menyatakan perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Sepiah 2008 menyatakan bahwa untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Hal ini didukung pendapat Robbins 2001 yang menyatakan bahwa dasar dari perilaku individu adalah karakteristik biografis, kemampuan, dan kepelajaran. Karakteristik biografis yaitu karakteristik biografis adalah umur, genre atau jenis kelamin, dan status kawin mempengaruhi perilaku individu. Semakin memproduksi usia individu, maka semakin pasif perilaku individu dan sebaliknya. Demikian pula dengan jenis kelamin dan status kawin akan mempengaruhi perilaku individu. Pembentukan perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan diharapkan ke arah pencapaian tujuan.
Menurut Walgio 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu membentuk perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, membentuk perilaku dengan pengertian insting, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Contoh atau teladan selanjutnya. Notes Mojo. Pembentukan perilaku yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu perilaku. 2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya membentuk perilaku individu. Selanjutnya, nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan kegunaan bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli uraikan sebagai berikut. 1. Chaiken dan Stangor 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Spoyandi dan Garniwa 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebaliknya. 2. Coleman et al. 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang suatu barang, tujuan, dan pembuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. 3. Wicaksono 2014 mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada suatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lain serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. 4. Muslit. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. 5. Chatib 1996 memberi arti nilai sebagai suatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Hoda 2013 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai mengevaluasi diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi diri dan orang lain. 6. Suatu objek nilai
suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakupi karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Mungkin sekian ringkasan saya. Sekian dan terima kasih.